Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Baik, umat sekalian, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya di pembahasan kita ataupun di daurah kita, yang mana pada pertemuan terakhir kalau nggak salah kita telah membahas tentang hukum nun sukun tapi belum selesai ya. Kita masuk di iqlab sekarang. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya hukum tajwid yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Ya. Ada yang pertama idhar, kemudian yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat itu adalah ikhfa. Ya. Jadi yang pertama idhar, hurufnya apa saja? Ya, huruf idhar, hurufnya adalah huruf al-halq, ya, huruf tenggorokan. Semua huruf yang keluar dari tenggorokan ketika didahului oleh nun sukun atau tanwin, maka nun sukun atau tanwinnya tadi kita baca jelas. Sedangkan kalau idgham, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang terkumpul dalam sebuah kata yarmuluna, ya. Yarmuluna, kemudian terbit ada idgham gunnah, ada idgham bila gunnah, maka nun ataupun tanwin tidak kita baca. Ya, tidak kita baca. Langsung masuk ke huruf setelahnya ataupun huruf idgham tadi. Mir rabbika min ladunhu, atau ketika idgham bi gunnah maka nunnya tidak dibaca kecuali sifat gunnah yang ada pada nun. Min waraihim yauma idzi, langsung masuk. Nah, yang ketiga, ketika kita mendapati di Al-Qur'an nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, ini bagian yang ketiga yaitu iqlab. Secara bahasa makna iqlab adalah tahwilu syai' an wajhihi, yaitu mengubah sesuatu dari asalnya. Jadi membalikkan sesuatu, qalb, ya, bahasa yang lainnya qalb. Nah, itu secara bahasa. Namun secara istilah apa? Secara istilah makna iqlab adalah qalbun nunis sakinati awit tanwini, ya. Jadi merubah nun sukun atau tanwin miman mukhfatan bi gunnatin, ya, menjadi mim yang disamarkan disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya seperti apa? Ketika kita mendapati nun sukun dan tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya tidak kita baca, langsung kita rubah menjadi mim. Ada dua cara membaca huruf iqlab ini atau bacaan iqlab ini. Ya, jadi bukan suatu kesepakatan harus dengan dirapatkan bibirnya, enggak. Ada dengan adanya furjah, jadi jarak. Min, ada jarak ya. Jadi ada rongga sedikit. Min ba'di. Yang kedua, caranya adalah dengan dirapatkan. Min ba'di. Nah, langsung min ba'di. Cara bacanya nanti sama dengan ikhfa syafawi ya. Ini cara membacanya itu hampir sama dengan ikhfa syafawi. Jadi bisa dengan dirapatkan atau dengan dikasih furjah sedikit. Cara paling mudah seperti apa ya? Cara yang paling mudah untuk membaca iqlab adalah dengan kita merapatkan bibir kita. Nah, iqlab ini adalah merupakan bagian ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyebutkan watsalitsul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab indal ba'i ketika bertemu dengan huruf ba. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i, maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Nah, ini kenapa sebagian ulama menyebutkan harus disamarkan ketika membaca iqlab ini, artinya tidak dirapatkan ya. Sesuai dengan makna daripada iqlab ini secara istilah. Ya. Jadi mimnya tadi disamarkan bunyinya. Min da'di. Tidak langsung masuk idgham ke mim. Enggak, mim da'di. Nah, namun karena ada perbedaan seperti itu, kita baca yang mudah seperti apa. Tentunya yang mudah adalah dengan kita rapatkan langsung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ambiuni, ya. Ambiuni. Masya'im
binamimin. Langsung ya. Sami'un basirun. Wa amma man bakhila la yumbadanna alimun bidzatis sudur. Perhatikan di sini kita tulis sesuai dengan Al-Quran cetakan Madinah ya. Jadi seperti ambiun ini nunnya tidak ada sukunnya, tetapi tidak ada harokatnya, kemudian disertai dengan mim kecil di atasnya. Atau tanwin tidak ada tanwinnya, tetapi ada mim kecil di situ. Nah ini tanda yang ada di Al-Quran cetakan Madinah seperti itu. Ya, jadi tidak ada tulisan nun sukunnya, atau enggak ada sukunnya ataupun tanwinnya. Taib. Sebelum kita lanjut di ikhfa, Ana ingin minta mungkin satu orang untuk musyarakah dengan kita untuk membaca di sini. Silahkan siapa yang bisa untuk musyarakah dan siap untuk membaca di sini, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Taib. Ada yang mau coba untuk baca? Silahkan. Nah, Ibu Sri, tafadhali. Yang ini ya Ustadz ya? Ya, yang kita share screen ini. Yang ambiuni. Oh, langsung aja Pak Taus dulu ya, langsung saja, nggak apa-apa. Ambiun. Nah. Lanjut Ustadz. Lanjut semuanya. Binamim ya. Oh iya. Binamim. Binamim. Sami'um basir. Ya. Wa amma man. Ditahan dulu. Nah, untuk mim yang bertasydid itu tingkatan yang paling pertama ya. Tingkatan gunnahnya itu dia akmal matakun, paling sempurna. Wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. La yunzanna. Ya. Alimun bizatis suduri. Taib. Sebenarnya kalau ini bacanya layumbah, bahnya kehilang ya. Seharusnya ada bah, karena nun sukun ketemu dal bukan ikhfa, bukan iklab lagi, melainkan ikhfa. Tapi di sini ada ba. Layumbadanna, seperti itu. Oh ya. Taib. Nah, barakallahu fik. Nah, jadi ketika kita membaca iklab, hati-hati membacanya, jangan sampai dengan ya dengung yang terburu-buru. Jadi dibaca dengan dengung yang agak ditahan. Ambiuni ya. Wa amma man bakhila. Jadi jangan terburu-buru ketika membaca iklab ini karena dengungnya juga ditahan. Selanjutnya adalah ikhfa hakiki. Nah, secara bahasa maknanya adalah as-sitru ataupun menutupi. Secara istilah, makna daripada ikhfa adalah an-nutqu biharfin, nah, membaca atau mengucapkan huruf bisifatin bainal idhari wa idgham ya, dengan sifat antara idhar dan idgham. Berarti idhar jelas ya, idgham masuk antara keduanya. Arin anit tasydid ya, tanpa tasydid. Ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awwali, dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang pertama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita membaca huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, maka kita baca nun sukun atau tanwinnya itu samar dengan tetap ada gunnahnya. Nah, dengungnya tetap ada gitu. Ya, dengungnya tetap ada. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 15. Cara mudah kita untuk menghafal huruf
ikhfa ini adalah kita hafalkan bait ini ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha' zalima ya. Ada 15 huruf yang terkumpul dalam bait ini. Tapi di awal katanya saja ya. Sif berarti sad. Dza berarti huruf dzal. Thana berarti tha. Kam berarti kaf. Jada berarti jim. Syakhsun berarti shin. Qad berarti qaf. Sama berarti sin. Dum berarti huruf dalnya. Tayyiban huruf ta-nya. Zid huruf zain. Fi huruf fa. Tuqa huruf ta. Da huruf dad. Zalima huruf dha. Nah, ini cara mudah untuk kita menghafal huruf-huruf ikhfa ya yang terkumpul dalam bait ini. Ya, terkumpul dalam awal kata pada bait ini. Sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Bagaimana cara membaca dengung ikhfa? Nah, cara membaca dengung ikhfa ya sebagian ada yang membagi ada 3 ya. Ada yang akrab, abad, ausat. Kita tidak usah memusingkan tentang itu, kita akan bagi 2 saja ya. Dan ini ada rujukannya di kitab Ahkamut Tajwid Al-Ghuthani, bahwasanya membaca dengung ikhfa itu ada 2 berdasarkan dengan hurufnya. Jadi untuk dengung ikhfa ini kita mengikuti huruf setelahnya ya, nun sukun dan tanwin. Ketika ketemu dengan huruf ikhfa, maka kita lihat dulu huruf ikhfa-nya. Kalau huruf ikhfa-nya ini termasuk huruf yang tebal, maka dengungnya tebal. Ya, maka dengungnya tebal. Kalau huruf ikhfa-nya ini adalah tipis, maka dengungnya tipis. Nah, jadi dengung ikhfa ada dengung yang tebal, ada dengung yang tipis. Huruf ikhfa yang tebal apa saja? Ada huruf shad, dha, ta, dha plus qaf. Jadi ada 5 ya. Shad, dha, ta, dha. Atau 4 dulu deh, kita 4. Karena qaf nanti itu bunyinya agak sedikit beda. Ya. Shad, dha, ta, dha kita dengungnya tebal. Selain daripada huruf shad, dha, ta, dha ini, kita akan baca tipis. Nah, di sini sudah kita bedakan mana yang tebal, ya, mana tipis. Mana yang tebal? Nah, dengung tipis misalkan. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang mempunyai sifat tipis. Contohnya man takunu mansura man jaa min diyarihim man dzalladzi ma anzala wala in sa'altahum min syarri min fiddah. Jadi untuk dengungnya itu tipis. Man ya. Terus apakah dengungnya tipis kemudian sama semua bacanya atau bunyinya sama semua? Ada sedikit perbedaan untuk dengungnya. Ini yang tipis dulu ya. Maksudnya bagaimana? Untuk dengungnya, dengung ikhfa ini kita akan fokus di sini. Ya. Ketika kita membaca huruf ataupun dengung ikhfa yang tipis, kalau tebal itu rata-rata dengungnya sama. Yang tipis ya. Posisi lidah kita ini sudah siap untuk mengucapkan huruf ikhfa tadi. Contohnya misalkan dzal ya. Di sini dzal, posisi lidah ketika membaca dengung ikhfa sudah siap untuk mengucapkan huruf tha. Ya. Nggak ditempelkan tapi siap saja. Tha. Bukan ini izhar nanti. Tapi tha. Sira'an dzalik. Sira'an dzalik. Marah. Maka ketika nun sukun ketemu huruf tha, dengungnya sedikit berbeda ketika nun sukun bertemu dengan shin ataupun jim ya. Shin dan jim itu kan lidah bertemu dengan nada ke atas. Berarti posisinya itu tengah lidah itu agak menempel atau hampir menempel di makhraj huruf shin. Manja.
Ya, kalau ta mantha. Kalau jim dan shin man jaa min syarri Jadi disesuaikan dengan makhrajnya. Tha itu sama dengan dal dengungnya. Kenapa? Karena makhrajnya sama. Berarti posisi lidah sudah mendekat di makhraj tha ataupun dal. Ta dengan dal, ya, ta dengan dal itu makhrajnya sama. Ya, maka dengungnya sudah mempersiapkan lidah kita untuk mengucapkan huruf dal. Dada min diyarihim. Ya, atau juga kita bisa misalkan enggak terlalu kita tempelkan tapi menjauh dari makhraj nun. Itu betul. Ya. Kita jauhkan lidah kita dari makhraj nun. Kalau makhraj nun kan ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas ya. An. Nah, kita jauhkan dari makhraj nun. An. Maka bunyinya enggak ang, ya. Bunyinya tidak ang. Baik ketika tipis ataupun tebal. Nah, kalau tipis kan dari an man dzalladzi azizun dzuntiqam nafsan zakiyyah aulan sadida jabbaran syaqiyya. Namun kalau misalkan tebal, dengungnya pun tebal. Dengung tebalnya seperti ini. Mio, langsung. Mio sadaqah. Qa'an safsafa. Wa man dhalla. Qawman dhallina. Langsung tebal ya. Taliqu. Halalan tayyiba min zahirin dhillan dhalila tebal min sa qauman dha. Jadi dengungnya tebal. Beda dengan yang tipis tadi. Mansura min diyarihim. Ya, tebal dan tipis. Kemudian, apakah dengung ikhfa ada yang bunyinya eng? Ada. Yaitu ketika qaf dan kaf, ya. Hanya khusus dan qaf dan kaf ini. Karena untuk qaf dan kaf ini aqrab ilal izhar. Jadi dia lebih cenderung ya dekat dengan bacaan izhar, ya, jelas. Jadi enggak ada samarnya. Faman kana manka kitabun karimun kitabunka bunka atau min qabli min ang ya angnya tapi tebal. Kalau kaf ang tapi tipis. Ang ming. Kalau kaf min qa. Adzabun qarib. Adzabun qarib. Nah, ini permasalahan di dengung ikhfa. Baik. Coba siapa yang ingin musyarakah untuk baca yang bagian sini, yang bagian nun sukun ya, ketika bertemu dengan huruf ikhfa tipis. Ya, silakan seperti biasa untuk raise hand terlebih dahulu untuk yang ingin musyarakah bersama kita. Ada? Ya, kalau gitu Ibu Neni, silakan Ibu Neni. Bismillah. Man takunu. Jangan mang ya. Tipis. Man takunu. Man takunu. Mansura. 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 Ya. Manja. Masih mang nih. Manja. Ya. Min diyarihim. Tipis. Min diyarihim. Min diyarihim.
Man zalladzi Ya. ma anzala Hmm. wala in sa'altu wala in sa'altahum Hmm. min syarri Min syarri. Ra-nya di sini tipis. Min syarri. Syarri. syarri Bukan syarri syarri. ah Ya tipis. Syarri. syarri Syarri. syarri Sahih. diulang Ustaz Diulang. min min syarri Masih min ya. Min syarri. min syarri Ya. kalau min Kalau fa min jangan min. Nah, jangan nempel ya. Min fiddah. min fiddah Fiddah. fiddah Baik, barakallahu fik. Kemudian Ibu Helma. Silakan yang contoh tanwin. Berarti yang bagian sini. Tad Ya. Silakan Ibu Helma. Nah, jannati ya dia. Nah, sahih. Jannatin. Jannatin tajri min tahtiha. Jangan ang semua ya. Bukan jannatin. Jannatin tin tajri min tahtiha. Jannatin tajri min tahtiha. Syahidan thumma Syahidan thumma. syahidan thumma jabbaran syaqiyya Ya. wa ka'san dihaqa Wa ka'san dihaqa. wa ka'san dihaqa Nah, mumtaz. Terus azizun dzuntiqam azizun dun intiqam. azizun dzuntiqam nafsan zakiyah Zakiyah. nafsan zakiyah qawlan sadida Ya. jabbaran syaqiyya aqiran fahab Akhiran fahab. aqiran fahab Nah, baik, barakallahu fik Ibu Helma. Kemudian untuk yang dengung tebal, ada yang mau untuk musyarakah juga? Untuk interaktif dengan kita, baca Ibu Sekar, silahkan. Yang tebal dari Shad, Dha, Ta, Dha, silahkan. Min sadaqah. Qa'an saf-safa. Kurang tebal sedikit. Qa'an saf-safa. Kurang tebalnya ikhfanya ya Ustaz. Ya, benar. Yang ikhfanya. Qa'an sa. Qa'an saf-safa. Wa man dhalla. Ya. Qauman dhalin. Terus? Intaliqu. Tadi. Yang taliqu Intaliqu. ya.
halalan thayyibah Ya. min zahiri. Apa sih? Oh, min Wahid. zahir. Hmm. Zillan zalila. Dhillan dhalila. Zillan zalila. Baik. Nah, barakallahu fik. Itu untuk dengung yang tebal dan tipis. Nah, untuk dengung yang itu hanya ada di kaf dan qaf ya. Kaf dan qaf. Maka langsung bacaannya. Kalau kaf nya tipis, maka kalau qaf nya tebal. Min qabli. Min qabli. Terus bedanya apa sama dengung yang tebal? Bedanya kalau qaf ini dengungnya tidak setebal shad, dha, ta, dha ya. Kenapa? Ya karena sifatnya kalau dilihat dari sifatnya dia hanya mempunyai sifat isti'la. Min qa. Kalau dha itu mempunyai pengaruh dua. Dia mempunyai sifat isti'la wal idbaq. Maka kalau qaf min qabli enggak min qa. Min qa. Min qa qiku baqa. Nah, dia hanya sekedar isti'la. Taib. Untuk yang di sini siapa yang ingin coba untuk baca silahkan. Ya, Ibu Hayu silahkan. Faman kana Langsung. Faman kana. Jadi nggak ada samarnya lagi, sudah langsung Nah. Ya Ustaz. Faman kana kitabun karim Ya. min qabli Min qabli. Azabun qarib. Baik. Nah, barakallahu fik Ibu Hayu. Baik. Nah, ini kita sudah selesai di hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan masuk di hukum selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu hukmun nuni wal mimi musyaddadataini. Ya, hukum nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini kalau kita lihat urutannya, maka ini urutannya sama seperti di buku ini ya, sama seperti di Tuhfatul Atfal. Ya, setelah membahas nun sukun dan tanwin, kemudian bab selanjutnya adalah bab nun sukun yang bertasydid, nun dan mim yang bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Kata Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Wa ghunna miman, dan gunnahkanlah atau dengungkanlah mim dan nun syuddida ketika dia bertasydid ya, yang bertasydid. Jadi nun dan mimnya itu bertasydid. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah ya, dan tampakkanlah. Sering kita mendapati kalau gunnah ini atau nun sukun, nun ataupun mim yang bertasydid kita sebut dengan gunnah musyaddadah ya, gunnah yang bertasydid. Maka kalau kita lihat dari urutan gunnah ya, tingkatan gunnah itu masuk pada tingkatan yang pertama ya, masuk pada tingkatan yang pertama. Kita bisa coba lihat mundur sedikit ya, di bagian makharijul huruf wa sifat ya, di bagian gunnah. Bagian gunnah ini halaman 88. Di maratibul gunnah ya, tingkatan gunnah itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4 ya. Ya, sebenarnya sama aja gitu. Tingkatan yang pertama yaitu ketika nun ataupun mim yang bertasydid disebut dengan istilahnya adalah akmal ma takun, paling sempurna. Inna amna. Kemudian ada juga dengan disebut dengan idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu masuk ke dalam tingkatan yang pertama. Idgham syafawi ataupun idgham mimi itu masuk juga. Idgham mutajanisain, di ketika ba ketemu mim. Nanti kita bahas perbedaan apa sih idgham mutajanisain, mutamathilain, mutaqariban.
ataupun idgham syamsiyah ketika nun bertasydid. Ini nanti ada pembahasannya juga. Kemudian yang kedua kamilah. Ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab. Masuk ke kamilah, sempurna. Kemudian naqisah. Naqisah ini berarti tidak sempurna. Ya, kurang sempurna. Itu adalah idhar halqi, idhar syafawi. Yang terakhir adalah angkos matakun, yang paling kurang sempurna. Yaitu ketika nun itu berharokat. Maksudnya apa? Maksudnya proses keluarnya suara dari hidung itu, ketika nun bertasydid itu sempurna masuk ke hidung semua. In. Ketika kita tutup hidung kita, ya nggak akan bisa keluar lagi, karena dia paling sempurna keluarnya semuanya dari hidung. Kalau ikhfa, masih ada bisa keluar suara sedikit. Kenapa? Karena kamilah. Kalau naqisah, man. Nah, dia naqisah kurang. Tapi kalau angkos matakun tidak sempurna, tidak keluar semua dari hidung. Nah. Karena suara masih bisa keluar. Maka sebagian ulama mengatakan maratibul gunnah, tingkatan gunnah ini tidak ada hubungannya dengan lama atau tidaknya dengung itu ditahan. Ya. Sebagiannya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan, oh ada. Dia berpengaruh erat pada ditahan atau enggaknya gunnah. Karena kalau gunnah dengung gitu ya, ditahannya sebagian ulama tidak mengistilahkan dengan ditahan berapa harokat. Enggak, karena harokat ini adalah takaran untuk mat panjang. Panjang berapa? 2 harokat. Panjangnya berapa? 4 harokat. Itu untuk mat. Tetapi kalau gunnah enggak. Maka sebagian ulama yang lain mengatakan gunnahnya ditahan berapa? Sempurna. Paling sempurna. Ini kurang sempurna. Ini paling kurang sempurna. Nah, jadi istilahnya beda seperti itu. Maka kalau ada yang tanya, ini ditahan berapa harokat? Ya, meskipun ada sebagian ulama mengatakan 2 harokat. Maksudnya bukan 2 harokat secara hakiki, karena harokat tadi adalah takaran untuk mat panjang, bukan ditahan dengungnya. Nah, ditahan 2 harokat itu untuk mempermudah. Kalau misalkan ditanya, ditahannya berapa lama? Ya sesuai perasaan kita. Kalau kita udah nahan lama berarti sudah pas. Enggak. Ya, karena perasaan orang beda-beda. Makanya mengucapkan ataupun membaca gunnah yang pas, baik ikhfa, baik iqlab, baik idgham bi gunnah, itu harus talaki, takarannya harus talaki. Karena ada syekh yang ketika talaki kita membaca gunnah musyaddadah misalkan. Wa yumannihim, pas. Itu benar. Ada yang ketika kita talaki sama syekh yang lain, kita baca wa yumannihim, enggak, kurang. Wa yumannihim. Nah, ini pas. Maka takaran yang pas, dengungnya ditahan atau tidak, kita harus talaki kepada guru kita. Kalau guru kita nahannya harus lama nih, ya kita harus ngikuti. Wa yumannihim ummatukum, ya. Enggak dibaca ummatukum. Nah, itu terlalu cepat. Tapi ada yang mengatakan ya seperti itu ditahannya. Maka di sini kembali ke guru masing-masing dalam membaca gunnah yang sempurna, dengung. Namun ketika nun ataupun mim bertasydid, maka ditahannya harus lebih, ya. Harus ditahan lebih. Baik. Coba di sini siapa yang ingin coba untuk baca di gunnah musyaddadah di sini? Silahkan untuk raise hand. Dari tadi ada di sini namanya Vivo. Ana nggak tahu ini namanya siapa. Yang dari tadi raise hand nggak dipanggil karena namanya bukan nama asli ya. Coba dicek lagi namanya. Ibu Kristal Rabbani, silahkan. Langsung aja Ustaz. Langsung saja silahkan. Wa yumannihim. Nah, kurang. Ya, kalau Ana ditahannya agak lama ya. Wa yumannihim. Wa yumannihim. Nah, sahih. Terus? Ummatukum. Ya. Anna lahum. Innama. Kurang. Innama. Nah, sahih. Terus sampingnya? Inna.
summa wal jinnu falamma falamma. Baik. Jadi untuk dengungnya pun harus sama ya. Kalau kita lama, misalkan kita talaki dengan ustadz ataupun syekh yang dengungnya lama tadi. Wa yumannihim. Kan kita harus ngikuti. Maka dengungnya antara satu nun yang bertasydid dengan huruf-huruf yang mempunyai tingkatan yang sama harus sama. Ya, harus sama takarannya. Maka Baik, kalau Ustaz, misalkan terima kita kasih. membaca Al-Qur'an, wa anta fajazakillahu khairan, wa anti fajazakillahu khairan. Contohnya misalkan di sini alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Kemudian kita ketemu nun bertasydid lagi. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Berarti kurang ditahan. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Harus disamakan dengungnya. Ya. Jadi harus serasi bacaannya, dengungnya juga harus serasi disamakan. Nah, ini nun ataupun mim yang bertasydid. Karena dia tingkatan pertama, sudah tingkatan pertama dia paling atas. Maka dengungnya tidak boleh kurang daripada ikhfa. Kita ikhfa misalkan baca anta lama. Kemudian ketika nun bertasydid inna, nggak boleh. Nun bertasydid dan mim bertasydid itu lebih lama dibandingkan dengan ikhfa. Ya, meskipun ada yang mengatakan nggak ada hubungannya dengan lama atau tidaknya ditahan, tetapi nun dan mim bertasydid minimal sama dengungnya, ya, lamanya sama, nggak boleh berbeda seperti itu. Baik. Kemudian bagian yang ke selanjutnya masih sama ngikutin tertib di matan Tuhfatul Atfal, yaitu ahkamul mim sakinati, hukum mim sukun. Di hukum mim sukun ini terdapat dua hukum. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan idhar syafawi. Ya, hukumnya ada tiga. Ahkamuha thalathatun liman dhabat, ikhfa'un, idghamun, idharun faqat. Ya. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan idhar syafawi. Kita akan bahas di hurufnya yang sedikit, yaitu idhar syafawi, itu kita akhirkan. Kenapa hurufnya banyak? Berarti ikhfa dan idgham dulu, ya. Ikhfa dan idgham. Karena sesuai dengan urutan matan Tuhfatul Atfal, itu ikhfa dulu. Baru kemudian idgham, baru idhar. Nah, untuk ikhfa, fal awwalul ikhfa'u qabla al-ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Yang pertama ikhfa, yaitu huruf ba didahului mim sukun. Ya, ahli qiraah menyebutnya dengan ikhfa syafawi. Maka kita baca apa? Dengan dengung. Tadi bacaannya seperti iklab. Bisa dengan dirapatkan bibirnya, tapi tidak terlalu rapat ya. Gitu. Wahum bil akhirah ya'tasim billah yakhshawna rabbahum bil ghaibi walladzina hum bihi musyrikun. Ya, bisa dengan ada renggangan. Wahum bi. Nah, kadang kita kalau misalkan belajar sama guru kita diminta untuk renggang. Kenapa? Agak renggang, jadi nggak rapat ke ba. Kenapa? Karena ikhfa. Nah, karena kita harus kembali lagi ke definisi ikhfa. Ikhfa itu kan artinya samar ya. Tidak kita baca jelas. Berarti mimnya ini kita samarkan. Wahum bil akhirah ya'tasim billah ya'tasim bi. Enggak ya'tasim bi, tapi ya'tasim bi. Enggak juga ya'tasim bi. Nah, itu terlalu jauh. Jadi renggang tapi renggangnya enggak terlalu rapat. Ya'tasim billah yakhshawna rabbahum hum bil ghaibi. Ya, itu direnggang, ada yang renggang sedikit, tapi renggangnya sedikit sekali. Nah, ini bacaan ikhfa syafi'i. Sama bacanya ketika kita membaca iklab tadi. Nah,
Yang paling mudah bagaimana? Ya langsung aja kita rapatkan. Wa hum bil akhirah ya'tasim billah. Seperti itu. Baik. Yang kedua, idgham syafawi. Wa tsani idghamun, dan yang kedua adalah idgham bimithliha ata. Ya, yang datang huruf bimithliha, maksudnya datang setelah mim itu huruf yang sama. Ya, sammi idghaman saghiran ya fata, disebut juga dengan idgham saghir, ya. Idgham syafawi atau dalam istilah lain adalah idgham mutamathilain saghir, ya. Nanti ada idgham mutamathilain kabir, ada. Nah, ada idgham mutamathilan shaghir, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka wajib dimasukkan ke huruf mim yang kedua, disertai dengan dengung, ya, dengan ritme yang dipanjangkan. Atau mudahnya ya ditahan dengungnya. Ya. Maka contohnya di sini fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun lahum ma yasha'una in kuntum mu'minin walahum ma yashtahun at'amahum min ju'in alaihim muqsadah walakum ma kasabtum wahum mu'ridun wahum, ya, maka kita baca dengan dengung ataupun langsung masuk ke mim yang selanjutnya disertai dengan dengung. Baik. Yang terakhir adalah idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ini yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, berarti kan tadi mim dan ba sudah, ya. Kalau mim tadi idgham syafawi ataupun idgham mithlain shaghir atau mudahnya idgham mimi. Kalau ba tadi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Selain itu berarti idhar. Kita baca jelas. Apa jelasnya? Mimnya kita baca jelas. Tapi ingat, sama seperti nun, mim ini mempunyai sifat tawassut. Maka tidak kita baca terputus, tidak juga ditahan terlalu lama. Min amwalihim amwalihim ka'an lam yaghnaw fiha kuntum ta'lamuna kuntum tumta wa ma zalamnahum walakin wa hum dakhirun walahum adzabun azim lahum uqabad dar fa'auha ilaihim rabbuhum himra lahum'u wa humda, ya, berarti dibaca dengan dengung, ya, yang naqis, kurang. Dengungnya naqis. Tetap ada dengungnya, tetap. Karena dengung itu sesuatu yang tidak bisa hilang dari mim ataupun nun. Pasti ada dengung. Ditahan nggak? Nggak. Ya. Ditahan nggak? Nggak. Sama seperti idhar halqi. Tidak terputus nggak bacanya? Nggak boleh. Karena sifatnya tawassut. Nah. Kemudian, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memberikan peringatan. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ya, hati-hati nih. Kalau nun sukun, mim sukun tadi bertemu dengan huruf wawu dan fa. Hati-hati untuk apa? Hati-hati tidak dibaca dengan jelas, dibaca dengan samar. Kenapa? Liqurbiha, karena dekatnya makhraj wawu dan fa dengan mim. Maka kita baca seperti ini. Walahum fiha, tidak boleh kita baca walahum fiha hum fiha, ya, walahum fiha alaihim wala langsung him harus jelas mimnya, tidak boleh walahum fiha hum fiha. Ini nanti ikhfa yang tidak ditahan, nah nggak boleh.
Jadi samar mimnya. Ya. Jadi samar mimnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sudah memberikan peringatan kepada kita. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Kenapa? Liqurbiha walitihadi fa'rifi. Karena ya dekat makhrajnya antara mim dan fa. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan bahas di ahkamu lam ta'rif. Kemudian bab selanjutnya setelah ahkam lam ta'rif, kemudian ahkam mad, ya, ahkamul mad. Ini ahkamul mad agak panjang, mungkin tidak akan kita bahas semua nanti. Kita akan bahas bertahap, tidak pertemuan depan ya, tapi mungkin pertemuan depannya lagi kita akan bahas di ahkamul mad sampai selesai insyaallah taala. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.